Assalamualaikum guys, kali ini aku lagi berada di lokasi pengusaha budidaya peternakan ayam kampung yang berada lokasinya di Desa Gelagah Agung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Banyuwangi. Untuk mengenal lebih jelasnya tentang seputar budidaya peternakan ayam kampung, mari kita bincang-bincang bersama pengusahanya. Ikuti terus video ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pripun kabare Mas? Saya ini nganu Pak. Mohon maaf mau minta waktunya sebentar tentang budidaya ternak ayam kampung itu seperti apa. Ini dengan Bapak Awang. Dengan Bapak Awang sebutannya, tapi kebanyakan peternak tahu itu Bapak Alpan. Oh, Bapak Alpan. Alpan KUB. Mulai budidaya ternak ayam kampung ini mulai kapan Pak? Mulai tahun 2019. 2019. Ya, mulai tahun 2019. Ini sistem ayam KUB Mas, ayam kampung KUB Mas. Ayam kampung yang terbaru. Ini proses indukan mulai dari ini Mas, telur Mas. Saya ambil telurnya Mas setiap hari. Jadi setiap hari itu kurang lebih ya kayak gini Mas. Ini indukannya 4, terkadang ya telurnya ya 4. Satu petak. Terkadang ya gak mesti Mas, jenenge ayam wis pitik Mas. Ngendok terus ya kesel, tapi ya kebanyakan ya seperti ini Mas prosesnya. Yang dimiliki, yang dibudidayakan di ternak ini berapa ekor Pak? Kalau di sini kurang lebih indukannya ada 100 Mas. Oh, 100 ekor. 100 ekor itu per harinya bisa produksi telur kurang lebih 70 butir telur. Ya, 70 butir telur Mas. Nih. Kayak gini Mas. Ini jantannya proses ketika nanti kawin IB Mas. Kawin IB. Jadi indukan ini nanti kawinnya bukan kawin alami, kawinnya kawin IB, kawin sontek Mas. Ngarani kawin sontek. Ini yang membedakan antara ayam kampung biasa dengan ayam yang dimiliki Bapak Awang ini apa Pak? Keunggulannya kalau ayam KUB itu Mas, produksi telurnya 2 kali lipatnya ayam kampung biasa. Pembesaran atau untuk dibuat pedaging Mas juga 2 kali lipatnya Mas. Karena kalau ayam kampung yang biasa itu untuk mencapai bobot 1 kilo itu biasanya sekitar 3 bulan, paling cepat 3 bulan Mas. Kalau KUB bisa dibuat 2 bulan Mas. Bobot rata-rata sekitar 8 on, 9 on sampai 1 kilo lebih. Itu per ekor sampai akhir kira-kira memproduksi telur berapa kilo Pak? Kalau itunya berusaha Mas, tidak menghitung secara detail seperti itu, cuman dalam kapasitas 100 ekor itu kebanyakan di sini perharinya itu perharinya. Oh, per hari 60 sampai 70 telur dengan kapasitas 100 ekor ayam kampung. Gitu Mas. Terus ini Pak Awang, untuk peternakan ayam kampung ini kira-kira yang bisa dijual apa saja? Kalau saya di sini jualnya di OC Mas. Jadi proses ini nanti dari indukan saya ambil telurnya, telur saya masukkan di mesin penetas. Kapasitas mesin penetas sendiri ada di dalam Mas. Nanti ada ruangan tersendiri untuk penetasannya Mas. Ini kan khusus indukan, telurnya. Nah, indukan sama telurnya itu yang di baterai cuma sedikit Mas. Ini juga sama Mas, sistemnya di koloni perbandingan jantan 1 indukannya 5 sampai 6. Ini saya buat 6. Kalau biasanya yang bagus itu 5 jantan 5 betina 1 pejantan. Nah itu untuk menghasilkan
telur yang bisa untuk ditetaskan daya fertilnya bisa tinggi. Nah, kalau telur-telur yang di sini tingkat fertilnya kurang lebih 95%. Karena dari hasil kawin UB tadi. Ini yang cuman sedikit saya baterai, tapi hasilnya maksimal. Nggak usah banyak-banyak, yang penting cara penanganannya tetap tepat, pasti hasilnya maksimal. Kalau banyak nggak bisa memaksimalkan, ya hasilnya juga nggak bisa bagus. Berarti Bapak Awang ini bisa menjual telur, ayamnya juga. Melayani apa saja Pak Awang ini? Kalau ada yang membutuhkan. Ini saya cuma jual DOC aja. Jual DOC per box Mas. Per box itu isinya 100. Terkadang ada yang ngejar 20, 30 ya kasih Mas. Kemampuan seseorang untuk membeli ayam itu kan ada yang banyak, ada yang sedikit, yang penting dilayani semuanya. DOC itu apa istilahnya DOC? Istilahnya anak IPT Mas. Oh, anak IPT. Melayani pembelian anakan pitik, anakan ayam. Bapak Awang, untuk prospek budidaya peternakan ayam kampung ini kira-kira di masa pandemi ini seperti apa? Kalau prospeknya tetap menjanjikan Mas, ya, karena kan kebanyakan orang itu mencari cita rasa Mas. Jadi kan kalau sudah yang dikatakan ayam kampung itu sudah punya cita rasa khas tersendiri. Di pandemi ini meskipun harganya itu bergejolak, tetapi untuk ayam kampung tetap stabil Mas. Stabil. Itu untuk pembesaran Mas, pembesaran. Nanti kalau melangkah di usaha bidang indukan, sistem penetasan, sistem jual DOC, lain lagi Mas prospeknya, lebih menjanjikan lagi. Sama Mas. Sekarang ini harga telur per kilonya berapa Pak? Kalau ayam kampung itu jualnya nggak per kilo Mas. Oh nggak per kilo ya? Enggak, jualnya itu per butir. Per butir berapa Pak? Nah, per butir itu kalau mau siap masuk mesin tetas di bobot 36 gram yang sudah siap masuk mesin tetas. Harganya per butir 2.500. Karena ayam kampung memang lebih berkualitas ya Pak ya? Lebih kualitas. Punya cita rasa Mas yang tersendiri, yang katanya lebih gurih. Nah, itu. Ini kalau ada teman-teman dari yang melihat video ini kebetulan melihat, kira-kira apa saja tip atau triknya bagi pemula atau yang mau memulai usaha budidaya ternak ayam kampung ini Pak? Ya, pada intinya kalau punya tekad untuk beternak, jangan cuma setengah-setengah, harus sifatnya langsung loyal, loyalitas kepada ternak. Karena ternak itu sifatnya nyawa Mas. Kalau kita cuma punya separuh-separuh merawat ayam, ya hasilnya juga nggak bisa maksimal. Kalau benar sudah masuk di bidang usaha ternak, ya seperti apapun, dalam kondisi seperti apapun tetap dilakukan, meskipun entah itu dalam kondisi pandemi seperti ini. Karena ya prospek kedepannya tetap Mas, tetap bagus.
Kira-kira bila ada yang mau pesen telur, kira-kira alamat lengkapnya di mana Pak usahanya ini? Kalau telur pribadi saya masih belum bisa menjanjikan Mas, karena kan saya jualnya kan di UC-nya Mas. Itu anaknya tadi. Karena saya sendiri aja dalam kapasitas seperti ini untuk memenuhi kapasitas mesin tetas saya masih belum cukup. Jadi ya otomatis semua di sistem saya kan di sistem penjualan di UC Mas. Ini umurnya ayam kampung sampai berapa bulan Pak? Sampai produktif, sampai akhir? Ini mulai produksi kemarin umur 5,5 bulan. Sekarang sudah umur 8 bulan. Ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun. Karena nggak sama Mas. Berarti sampai masa telur habis itu kira-kira 4-5 bulan? Selama umur 2 tahun itu tetap produksi Mas. Tergantung perawatan Mas. Perawatan ya? Tergantung perawatan. Kalau perawatannya nggak maksimal, asal-asalan ya kurang bagus Mas. Semua itu kembalinya ke perawatan Mas. Untuk perawatan Bapak Awang mungkin bisa dijelaskan dari awal ngebreed sampai pembesaran mungkin sekilas saja. Kalau untuk indukan itu kita harus menata itu dari yang sifatnya dari DOC sampai umur 5 bulan itu jenis pakan, vaksin, semuanya tertata Mas. Kalau kita membuat indukan disamakan dengan ayam pedaging nggak bisa, karena di situ banyak yang harus ditata kalau indukan, mulai dari uritan dan sebagainya lah, pokoknya banyak Mas. Secara detailnya itu kalau mencetak indukan itu sifatnya nggak boleh asal-asalan. Mulai umur 0 sampai 5,5 bulan itu kuncinya Mas, harus benar-benar tertata, mulai pola makan sampai vaksinnya apa saja yang dimasukkan, urutannya itu harus tertata. Karena kan sifatnya ayamnya jangka panjang, nggak cuma 1 bulan 2 bulan. Beda kalau untuk pembesaran, untuk pedaging beda Mas. Terima kasih Bapak Awang atas penjelasannya secara panjang lebar. Semoga usahanya semakin maju, sukses. Amin. Dan ilmu yang sudah diberikan semoga bisa manfaat bagi kawan-kawan semuanya. Terima kasih Mas. Banyak mohon maaf bila mengganggu. Terima kasih Bapak Awang. Oke, terima kasih Mas. Sampai di sini dulu, ketemu lagi di konten Agus Do Jamuran channel selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.